Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seperti biasanya kita masih melaksanakan pembelajaran online, yaitu kita akan melanjutkan di bab kedua ini masih di bab tentang mu'aradatul Quran. Ya, jadi nanti silakan disimak baik-baik dan juga difahami baik-baik. Mungkin untuk minggu ke depan kalian sudah di sini, insya Allah nanti kita akan belajar secara offline atau tatap muka. Berarti insya Allah nanti kita akan bahas murojaah dari bab pertama sampai bab terakhir ini, dan tentunya pasti mungkin tidak secara merinci sekali dikarenakan waktu juga, ya. Jadi kalian pelajari juga murojaah di rumah. Nanti ketika sampai di sini kita murojaah juga bareng-bareng. Dan kalau misalkan kalian sudah mendapatkan bukunya, silakan nanti pertanyaan al-as'ilah, as-su'al, at-tamrin dan tamrinat di buku tersebut kalian cermati dan dipelajari. Ya, nanti dibahas insyaallah ketika kita sudah tatap muka atau secara offline. Dan saya berharap juga kalian semuanya masih selalu dalam lindungan Allah dan sehat rohani dan jasmaninya, ya, secara fisik, lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bab mu'aradatul Quran ini, ya, ternyata di sana ada beberapa poin yang terkait dengan mu'aradatul Quran ini. Minggu kemarin Ustaz sudah jelaskan beberapa poin, ya. Poin 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang kita membahas poin ke-5 dan poin ke-6. Nah, untuk poin 5 sendiri sebenarnya di minggu kemarin sudah dibahas hanya beberapa paragraf doang, ya. Mungkin cuma 1 paragraf atau 2 paragraf doang, karena ternyata di poin ke-5 ini lumayan cukup banyak, ya. Isinya sebenarnya hanya sebuah cerita, tapi ini juga bermakna dan juga butuh penjelasan juga untuk ilmu kedepannya juga. Nah, kemarin tentang mu'aradatul Quran, yaitu pertentangan tentang Al-Quran. Yang pertama kita bahas yaitu anna hadzal Quran tahadda bi anna al-Quran min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min Ana hadzal Quran tahadda bihillahil insa wal jinna ala ayyatu mislihi fa'jazu. Nah, yang pertama kemarin dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai tantangan untuk siapa? Untuk manusia dan juga untuk jin. Yang mana nantinya Allah menantang untuk agar manusia yang tidak beriman atau manusia yang menentang Al-Quran atau manusia yang tidak percaya bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah diberikan tantangan berupa untuk menyajikan atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Pertama kan secara satu mushaf Al-Quran, coba datangkan yang semisalnya. Tapi ternyata manusia nggak ada yang bisa juga, ya. Karena memang faktanya, ya, karena Al-Quran itu memang min indillah, bukan min indir Rasul, ya. Wahyu dari Allah yang mana diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua kemarin mu'aradatul Quran itu yaitu manusia tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, ya, walaupun ilmu mereka tinggi, walaupun kefahaman mereka luas, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menandingi dan tidak bisa ada yang membuat yang semisal atau menyerupai dengan Al-Quran. Kalaupun ada yang bisa, otomatis pasti tidak akan sesuai dan isinya itu pasti bertentangan, ada kekurangan, ada ikhtilaf, perselisihan, ya. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu takaffala bihifdhi hadzal Qur'anul azim. Ya, bahwasanya dari awal dibentuk, diturunkannya Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah yang menjaganya, otomatis pasti kemurniannya, isinya itu pasti akan benar-benar terjaga.
tidak ada yang bisa merubahnya, ya, tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah keistimewaan di dalamnya, di dalam Al-Quran, isi kandungannya itu banyak, berupa syariat, kemudian nizam juga, peraturan-peraturan di sana banyak, kemudian tentang akidah, kisah-kisah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran itu al-ikhbaru bil umuril ghaibiyah, dia mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, ya, yang mana di dalamnya terdapat sebuah materi yang mana dari sebelum terjadi, yang belum terjadi, dan yang sudah terjadi itu termuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang mana dicontohkan, berarti di sana dicontohnya merupakan sebuah janin. Itu kan janin belum terjadi, ya, yang ada di dalam perut, bagaimana perubahannya, ya, selama 1 minggu dia tahapannya seperti apa, kemudian 1 bulan berubah menjadi apa. Nah, itu sudah ada dasarnya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan mungkin nantinya ada yang lebih menjelaskan lagi, yaitu Al-Hadis. Makanya mengapa Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sunnah dan pegangan pedoman bagi umat manusia. Nah, di sini Ustazah kelanjutannya, ya. Ini baru Ustazah membahas kelanjutannya. Di sini jelaskan yaqulu Syekh Al-Zindani, ya, Al-Zindani, kami bersama salah seorang ustadz dari Amerika, bertemu seorang profesor Amerika, ulama besar Amerika yang namanya, di sini jelaskan berarti pertemuan Syekh Zindani, ya, Zindani. Di sini menjelaskan pertemuan dia dengan Profesor Marshall, yang mana dia adalah sebagai ulama besar di Amerika. Kami mengatakan kepadanya, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia diciptakan dalam bermacam-macam tingkatan kejadian. Nah, berarti Syekh tersebut berkata bahwasanya manusia itu dia diciptakan dalam bermacam-macam tingkatan kejadian, atau bisa disebutkan al-insanu khulqun atwarun, ya. Al-insanu khulqun atwarun. Faqala, kemudian profesor tersebut menjawab, hadza ghairu mungkin. Ini enggak mungkin. Nah, kemudian setelah itu sebelum ke sana berarti ada yang baris ke atas, ya. Di sana falamma sami'a hadza kana qa'idan fawaqafa wa qala. Nah, kemudian profesor yang sedang duduk itu ia mendengar lalu berdiri dan berkata, atwaron, ya, bermacam-macam tingkatan kejadian, gitu. Kayak ngerasa heran dalam pikiran itu. Faqala lahu wa kana dzalika fil Qur'an sabi'al miladi, ya, dijelaskan kejadian itu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Jadi sudah beberapa abad yang lalu. Kejadian itu terjadi pada abad ke-7. Ya, kitab Al-Quran itu datang untuk mengatakan bahwa manusia diciptakan dan bermacam-macam tingkatan kejadiannya itu. Nah, ditegaskan lagi oleh seorang Syekh Al-Zindani tersebut. Nah, kemudian baru si profesor tersebut dia berkata, ini enggak mungkin, gitu kan. Nah, lalu kami mengatakan kepadanya, mengapa kau menghubung seperti itu? Loh, kok kenapa disebutkan enggak mungkin? Ya, padahal dalam Al-Quran berkata, di sini dijelaskan dalam surat Az-Zumar, ya. Ya, Az-Zumar ayat 6 dan surat Nuh ayat 13 sampai 14. Di sini dijelaskan. Nah, sini dijelaskan, ya. Sebenarnya ini surat Az-Zumar itu awalnya khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Terus kemudian yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin min zulumati salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ya, yang mana dijelaskan bahwasanya dia Allah SWT menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, berarti Syekh tersebut menjelaskan tentang perkataan yang awal tadi, ya, tentang al-insanu khulqun atwaron. Nah, berarti dalilnya ini adalah surat Az-Zumar dan surat Nuh, ya. Nah, kemudian si profesor tersebut terkejut dan
duduk di kursi dan berkata setelah meneliti, ya. Ini kan dijelaskan bahwasanya mana nih? An-Na'in dijawab, laisa hunaka illa thalas ihtimalan. Nah, setelah profesor tersebut mendengar dasar dari Al-Qur'an tersebut, maka menyimpulkan bahwasanya ya sudah, berarti kalau dilihat dari sana saya mempunyai 3 kemungkinan, ya. 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama, ya, al-awwal ay yakuna 'inda Muhammad mikroskobat, ya, dakhmat tumkin biha min dirasati hadhil asya wa 'allama biha ma lam ya'lamhu an-nas fadzakaru hadzal kalam. Nah, yang pertama ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu harus memiliki mikroskop yang cukup, ya, yang cukup canggih, yang memungkinkan untuk meneliti hal ini sebelumnya. Maka setelah itu jadilah ia mengetahui hal yang tidak diketahui orang-orang, kemudian mengucapkan kalimat ini. Nah, berarti kemungkinan pertama menurut beliau bahwasanya Nabi Muhammad harus memiliki alat yang canggih, ya, memiliki alat yang canggih berupa mikroskop yang modern. Kemudian Nabi Muhammad meneliti dengan sendirinya secara bertahap. Nah, setelah dia tahu tentang perkara tersebut, nah kemudian diberitahukan kepada orang banyak, ya. Ini berarti tanggapan bahwasanya Al-Quran itu memang datang dari Nabi Muhammad SAW, bukan datang dari Allah. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya kemungkinan yang kedua adalah ini adalah kebetulan. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah bahwasanya dia atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk 3 kemungkinan tersebut nih, mari kita bahas yang pertama. Kita bahas yang kemungkinan pertama, bahwasanya tadi Nabi Muhammad memiliki alat yang canggih atau mikroskop yang mana untuk meneliti kebenaran. Habis itu baru beliau mengatakan tentang apa yang tidak diketahui orang lain. Nah, di mana Nabi harus memiliki mikroskop dan alat-alat lainnya. Dan kamu tahu bahwa mikroskop itu dia membutuhkan lensa, dan lensa membutuhkan rancangan kaca yang sulit atau membutuhkan keahlian, ya. Dalam pembuatannya itu dia harus butuh keahlian dalam pembuatan lensa kaca mikroskop tersebut, dan membutuhkan juga perlengkapan lainnya, dan semua itu ada di dalam mikroskop elektrik. Nah, dan alat ini membutuhkan listrik untuk menggunakannya. Dan sayangnya, nah, kalau misalkan mikroskop yang seperti ini dia membutuhkan listrik, apakah zaman dahulu ada listrik? Tidak ada, ya. Makanya alat ini membutuhkan listrik untuk menggunakan, dan sayangnya listrik belum ada pada zaman itu, dan tidak bisa atau sulit sekali satu generasi menciptakan sebuah penemuan besar dengan cepatnya. Nah, untuk penemuan listrik saja dia membutuhkan banyak penelitian, banyak perkembangan, tahapan, ya, apalagi untuk meneliti menggunakan mikroskop, yang mana mikroskop sendiri juga itu sulit untuk pembuatannya. Dalam membuat penemuan tersebut, ya, jika hanya satu generasi saja yang membuat penemuan dan tidak ada generasi sebelumnya, bahkan setelahnya, tidak pula di negerinya dan di negara-negara lainnya, walau hanya sekedar pemikiran. Nah, dan mereka semua pada saat itu masih belum mengetahui tentang adanya alat-alat ini, karena zaman dahulu kan masih disebut dengan zaman jahiliyah. Maka untuk pembuatan penelitian seperti itu yang sangat modern, yang canggih, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, ya. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, atau 1 abad, 2 abad. Nah, sedangkan semua pada saat itu masih belum mengetahui tentang adanya alat-alat itu. Persia dan Arab pun sama saja tidak mengetahui tentang hal itu. Bahkan hanya satu orang, bukan satu generasi, dan ia memiliki pengetahuan tentang hal ini semuanya, dan ia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui semua hal di dunia ini, ya, tidak ada satu orang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyullah, ya, wahyu dari Allah yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang membuatnya, tapi Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan bahwasanya katanya pendapat yang pertama ini adalah tidak masuk akal. Nah, kemudian berlanjut ke kemungkinan yang kedua, tadi adalah
kebetulan. Bagaimana menurutmu jika ternyata Al-Quran tidak menyebut ini hanya dalam satu ayat, akan tetapi dalam banyak ayat dan dibahas secara detail atau mendalam, bukan hanya umumnya saja. Jadi kan tadi dikasih bukti atau dasar ada di dalam surat Az-Zumar, ya. Kemudian itu tentang pembuktian manusia itu adalah makhluk yang bertahap, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan. Kemudian kalau misalkan itu di ayat tadi disebut dengan kebetulan, maka bagaimana kalau misalkan ternyata di dalam Al-Quran disebutkan ada lagi ayat-ayat selainnya yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, langkah pertama begini, misalkan, kemudian langkah kedua begini, dan sampai pada langkah ketiga dan seterusnya. Ya, kalau misalkan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu, apakah itu masih disebut dengan kebetulan? Ya, karena ketika dijabarkan setiap rincinya dalam setiap tahapannya, ya, ia berkata lagi, kebetulan adalah ucapan yang tidak disengaja, akan tetapi ini memiliki maksud dan maknanya. Ya. Nah, berarti kan di sini jelas bahwasanya kemungkinan yang kedua juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin kebetulan karena sebenarnya dalam ayat-ayat yang lain juga dijelaskan ya tentang hal tersebut. Nah, kemudian kami berkata, jadi pendapat apa lagi yang pas menurutmu? Ia berkata, itu kan Syekh berkata ya kepada si profesor, kalau misalkan yang pendapat satu tadi nggak masuk akal menurutmu, kemudian yang pendapat dua kebetulan juga tidak masuk atau tidak masuk akal, tidak sesuai, lalu bagaimana lagi? Pendapat mana yang sesuai? Nah, baru profesor berkata, tidak ada pendapat lain yang lebih layak kecuali bahwa ini semua adalah wahyu dari langit. Nah, berarti akhirnya profesor tersebut juga sadar, dan ternyata yang lebih cocok adalah pendapat yang tiga, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, ya, yang mana Allah menjaganya dan Allah senantiasa untuk terus menjaga keaslian dan kemurniannya. Ya, ini adalah benar-benar wahyu dari Allah yang mana diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang membuatnya atau orang lain yang membuat-buatnya. Nah, kemudian ini masih cerita tentang tadi yang pembahasan yang kelima ya. Di sini dijelaskan wa amal akhbarul katsirah fil Qur'an 'anil bihar wa ba'duha lam yaktashif illa fil usur al-mutaakhirat ya. Di sini adapun berita tentang keadaan di laut yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana baru terungkap dewasa ini, atau perkara tersebut baru terungkap pada beberapa abad ini dan sebagiannya belum terungkap sama sekali. Nah, contohnya di sini kenyataan dapat terungkap ketika telah dibangunnya stasiun-stasiun atau kilat minyak di laut. Nah, tentang hal ini sendiri, ini adalah yang mengatakan seorang Profesor Scheider ya, Scheider, dan dia adalah seorang guru besar ilmu kelautan dari Jerman Barat. Kemudian dia pernah berkata, nah perkataannya tadi ya ini, kana yaqulu idza taqaddama ilmu fala budda ayyataraja'a din. Dia mengatakan bahwasanya jika ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, maka agama akan mengalami kemunduran. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tentang Al-Qur'an dan isinya itu sudah benar-benar terjaga keasliannya karena dijaga dari Lauhul Mahfuz dari awal sampai turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi ketika perkataan tersebut, ya, setelah beliau mengatakan tentang kutipannya tadi, kemudian dia mendengar, lakinnahu indama sami'a ma'anil ayatil Qur'an, ya, setelah dia mendengar ayat Al-Qur'an, ya, bunyinya seperti apa. Nah, kemudian berkata lagi, inna hadza la yumkin an yakuna kalamul bashar. Ini adalah tidak mungkin adalah perkataan dari orang-orang, ya, dari halayak. Tapi memang ini adalah perkataan dari Allah. Karena Al-Quran itu benar maknanya luas, kemudian uslubnya juga bagus, ya, tidak ada yang bisa menyerupainya. Makanya sampai-sampai profesor tersebut juga mengatakan, ya, kutipan yang pertama tadi ya dibantah ketika beliau mendengar ayat Al-Quran. Inna hadza la yumkin an yakuna kalamul bashar. Ini adalah tidak mungkin perkataan dari orang biasa. Nah, di sini juga ada selain dari profesor
Selain dari Profesor Skyder, juga di sini ada Profesor Dorgawa ya. Ini beliau merupakan seorang ahli geologi kelautan, memberikan pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an yaitu di surat An-Nur ayat 40. Ya, di sini ada ayatnya yang artinya seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih sesuai keinginan dia, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ya, ini berarti disemisalkan seperti laut tadi, ya, yang mana laut kan ada yang di puncaknya, yang di atas, kemudian ada yang di bawahnya, di kedalaman paling dasarnya, itu sangat gelap sekali, ya. Sama halnya ketika tentang Al-Qur'an, ya. Ketika Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, ya, maka dengan apa lagi kalau misalkan bukan dengan Al-Qur'an. Makanya kenapa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan dan petunjuk hidup bagi manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, fayaqulu laqad kana al-insanu fil madhi la yastati'u an yaghutha bidunil istikhdamul alat aksar min 20 mitran walakinna naghutha al-an fil a'makil bihar biwasitatil ma'idat al-hadithah, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya beliau juga berkata, manusia pada zaman dahulu itu dia tidak bisa menyelam hingga kedalaman 200 meter kecuali menggunakan peralatan khusus. Nah, itu pada zaman dahulu. Tetapi ya kita di zaman ini, pada zaman sekarang ini dapat menyelam hingga laut yang terdalam dengan menggunakan alat-alat modern dan hingga kedalaman 200 meter. Kita menemukan kegelapan yang sangat pekat di dalamnya. Nah, itu bedanya pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, itu manusia tidak bisa menyelam sampai ke dalam 200 meter karena tidak ada alat-alat. Nah, untuk zaman sekarang, ya yang serba canggih, itu sudah banyak orang-orang yang dia menyelam kemudian menggunakan peralatan yang modern sampai ke dasar laut hingga nanti mengetahui isi laut itu apa aja sih, di dalam itu ada apa aja. Nah, di dalam ayat ini menggunakan istilah Bahrul Laji, laut yang dalam. Yang dimaksud adalah, di laut yang terdalam, dan agar kita dapat mendapatkan gambaran tentang makna dari istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, zulumati ba'duha fawqal ba'd. Kita tahu bahwa spektrum warna itu ada 7, ya, di antaranya ada warna merah, kuning, biru, hijau, oranye, dan seterusnya. Nah, apabila kita menyelam ke dalam laut yang terdalam nih, ya, spektrum warna tersebut menghilang satu persatu, dan setiap menghilangnya satu warna menambah kegelapan di dalamnya. Jadi pertama kita menemukan sebuah warna, spektrum warna, kemudian satu tahap demi tahap, satu persatu warna itu akan hilang, ya. Maka nanti cahaya-cahaya tersebut hilang dan tambah dalam, tambah ke dasar laut itu, maka tambah gelap lagi nanti. Yang kita dapati di sana adalah zulman, ya, zulumat adalah kegelapan. Nah, jadi begitu ya. Ketika menghilangnya satu warna spektrum warna tersebut, maka kita akan menambah kegelapan lagi di dalamnya. Ya, spektrum warna merah akan menghilang, misal menghilang pertama kali, kemudian disusul dengan yang warna oranye, lalu kuning, dan warna terakhir yang akan menghilang adalah biru di kedalaman 200 meter. Setiap warna yang hilang menambah kegelapan hingga benar-benar gelap gulita. Nah, maka kan di sini disebutkan mauz min fawqil mauz. Di atas ombak ada ombak lagi, kemudian di atas ombaknya gerisan ada awan, kemudian dan sebagainya. Nah, makanya kita jangan sampai jauh dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai cahaya penerang bagi kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan satu jejak pun petunjuk dari Al-Qur'an. Nah, di sini kan masih pembahasan di nomor 5 ya. Itu tadi tentang perkara yang gaib-gaib, yang mana dia tidak terlihat atau yang belum terjadi dan sudah terjadi. Nah, di sini sebenarnya di poin 5 di sini dia intisari atau kesimpulannya sedikit hanya saja, kan di sini ada cerita-cerita. Nah, kemudian kan saya menjelaskan juga jadi akhirnya panjang lebar, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Dan insya Allah nanti kita
perinci lagi, detail lagi ketika sudah belajar offline, ketika kalian sudah tiba di pondok. Nah, kemudian di paragraf terakhir di sini, faqad sabata ilmiyan anna hunaka fasilan bainal juz'il amik min bahri wa juz'il alwi, ya, alwi. Nah, di sini berarti bagian tertinggi yang di atas laut itu terpisah dengan bagian yang terdalam dasar laut, ya. Kalau misalkan di dasar laut yang paling bawah, berarti kita mendapatkan sangat kegelapan. Tetapi kalau misalkan di puncak, berarti nanti kita akan terlihat ombak, kemudian awan, langit, dan sebagainya. Dari bagian terdalam laut, kita tidak bisa melihat ombak-ombak yang menyelimuti. Tetapi kalau misalkan di atas puncak laut, ya, kita akan melihat itu semua. Jika dilihat dari bagian puncak laut, maka kita bisa melihatnya. Sebaliknya. Nah, kemudian di sini salah satu profesor mengatakan, bukanlah ilmu dari manusia. Nah, ini semua, ya, gambaran ini semua, ya, bukti ini semua, dalil ini semua adalah bukan ilmu dari manusia, tetapi ini adalah bukti tentang kekuasaan Allah. Ini Allah yang membuatnya, ini Allah yang menciptakannya, bukan dari manusia. Begitu pula Al-Quran, karena di dalam Al-Quran termuat beberapa aspek kehidupan, kisah-kisah, ya, kejadian-kejadian yang belum terjadi, seperti halnya tadi perkembangan janin dalam perut, kemudian yang sudah terjadi, ya, kisah-kisah yang telah terjadi itu sudah termuat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah poin ke-5, sekarang poin ke-6, ya. Di sini anna fil Quran ba'dul ayat allati fiha mu'atibah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ayat Al-Qur'an adalah teguran untuk Nabi Muhammad Nabi juga, ya. Kemudian sebagian ayatnya juga itu merupakan sebuah kabar atas kenabiannya. Jadi di dalam Al-Qur'an juga dimuat mengabarkan tentang bukti kenabian Nabi Muhammad dan yang lainnya. Di sana sudah termuat di dalamnya. Nah, kalau sekiranya Al-Quran dari sisi Rasulullah, kenapa harus ada hal yang seperti ini? Teguran, peringatan, kebingungan untuk Nabi SAW. Ya, makanya dikatakan bahwasanya Al-Quran memang wahyullah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Nabi menyembunyikan sebagian dari Al-Quran, nah, maka pasti akan disembunyikan juga sebagian ayat tersebut yang mengandung teguran untuk Nabi Muhammad SAW dan peringatan untuknya terhadap apa yang seharusnya tidak dikerjakannya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang disembunyikan, semuanya sudah jelas termuat untuk makhluk Allah di muka bumi ini. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad hanyalah sebagai panutan kita yang mana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah Al-Qur'an tersebut. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membuatnya. Dan Nabi Muhammad pun tidak mungkin menyembunyikan ayat atau menghilangkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Karena di dalamnya pun termuat teguran untuk para nabi, kemudian peringatan, ya. Itu semua tidak akan disembunyikan. Nah, berarti di sini didasarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, ya, ini, ya, bukan 73 tetapi ayat 37. Ini potongan ayatnya saja. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsya'u. Apakah keraguan itu akan tetap ada bagi orang yang berakal bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, selengkap-lengkapnya menyampaikan dan sesempurna mungkin. Ya. Jadi di sini sudah jelas, ya, tentang kemarin keaslian Al-Qur'an, kemudian pertentangan terhadap Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an kalamullah taala al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian dengan perantara biwasitatil Malikul Jibril, malaikat Jibril. Nah, itu tugasnya berarti untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, dan tidak mungkin Nabi Muhammad menyembunyikan itu semua. Nah, berarti di sini terakhir jelaslah abqa ba'da hada syak 'inda dil aqli anna hadzal Qur'an huwa kalamullah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad balagha ma uhiya ilaihi akmal balagh wa atammah. Ya. Berarti di sini sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan Nabi Rasulullah itu adalah yang mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, akhirnya kita yang terakhir di bab ini adalah kesimpulannya. Di sini ada al-adillatul lati tu'akkadu ala anna al-Qur'an min indillah tabaraka wa ta'ala wa laysa min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kesimpulannya, bukti-bukti bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai tantangan untuk manusia dan jin agar mereka menjadi lemah dan beriman. Menantang agar membuat yang semisalnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di awal. Nah, itu udah saya jelaskan berkali-kali. Jadi, dari kesimpulan ini semoga kalian semua paham. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, kekurangan, kesesatan. Kecuali jika Al-Quran datang dari selain Allah, maka akan banyak perselisihan di dalamnya. Kekurangan dan hal-hal yang lainnya, yaitu pasti akan terjadi. Karena tidak akan ada yang sesempurna seperti Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terjaga kemurnian dan keasliannya. Karena sudah memang Allah yang menjaganya dari awal. Ya. Kemudian, di dalam Al-Quran isinya itu meliputi syariat, hukum-hukum, kisah-kisah, akidah, dan tidak mungkin makhluk bisa membuatnya. Dan tidak akan sampai dengan ilmu mereka. Setinggi apapun ilmu mereka, ya, kepahaman mereka, akal mereka, itu tidak akan bisa menandingi dengan Al-Quran. Ya, dari mulai uslubnya, dari mulai maknanya, makna Al-Quran kan juga luas. Kemudian penjelasannya di Al-Hadis juga. Nah, itu tidak akan ada manusia yang bisa melakukan seperti itu. Seperti halnya kemarin Musailamah Al-Kadzab juga, ya, dia adalah seorang yang pandai membuat syair-syair yang sudah terkenal di kalangan tersebut, tidak bisa menyerupai yang semisal dengan Al-Quran, apalagi orang-orang yang lain atau semisal kita. Nah, kemudian dalam Al-Quran isinya juga menggambarkan hal-hal yang gaib yang belum dan sudah terjadi, ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir di dalam Al-Quran adalah sebagian tentang peringatan, teguran untuk Nabi, ya, kemudian mengabarkan tentang kenabian. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah benar-benar sempurna. Nah, ini semua berarti membuktikan bahwasanya Al-Quran min indillah, laisa min indir Rasul. Bahwasanya Al-Quran adalah dari sisi Allah, bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berakhirlah kepada yang terakhir, yaitu saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga semoga kalian bisa dipahami sedikit demi sedikit, ya. Dan mungkin nanti di murojaah dari awal juga sampai akhir ini, ya. Jazakumullahu khairan, ila liqa fil ma'had. Sampai jumpa di Pondok Pesantren Zamzam untuk minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, mau lahir ataupun batin, ya, secara jasmani ataupun rohani. Semoga semuanya tetap diberikan perlindungan untuk tetap semangat belajar dan juga fastabiqul khairat, ya. Syukran ala husni ihtimamikum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.